Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi kita masuk hari ini ya, jadi kita masuk ke pertemuan ke-9 untuk mata kuliah metode numerik. Ya, jadi di pertemuan ke-9 ini kita masuk ke bab 4, yaitu mengenai sistem persamaan linear. Ya, jadi adik-adik bisa buka bukunya, itu mulai halaman 126. Baik, di halaman 126 itu hanya merupakan pendahuluan mengenai sistem persamaan linear ini. Jadi ini ada contoh-contoh yang diberikan di halaman 126 sampai 128. Oke, baik, kita langsung ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu ada di halaman 129. Baik, ini adalah bentuk umum sistem persamaan linear dengan n variabel. Ya, jadi dituliskan seperti ini ya: A11x1, A12x2 tambah A13x3 dan seterusnya sampai A1nxn sama dengan B1. Selanjutnya untuk baris kedua, A21x1 tambah A22x2 tambah A23x3 dan seterusnya. Terakhir A2nxn sama dengan B2 dan seterusnya sampai baris ke n, yaitu AN1x1 ditambah AN2x2 ditambah AN3x3 dan seterusnya sampai ANnxn itu sama dengan Bn. Oke, nah sekarang jika bentuk umum persamaan sistem persamaan linear ini saya jadikan dalam bentuk matriks, ini bisa saya tuliskan menjadi AX sama dengan B, atau huruf kecil saja ya, huruf kecil, kita ikuti saja tulisannya di buku. Oke, dimana A ini adalah matriks ya, berukuran n dikali n, sementara X ini juga adalah matriks berukuran n kali 1. Begitu juga dengan matriks B. Matriks B adalah matriks berukuran n dikali 1. Oke, jadi kalau dituliskan dalam bentuk matriks, saya tulis di sebelah sini. Jadi ini menjadi A11, kemudian A12, seterusnya. Ini saya singkat saja, A1n. Oke, di bawahnya A21, A22, kemudian di sini A2n. Ke bawah sampai seterusnya AN1, AN2, seterusnya ANn. Oke. Kemudian matriks X, X1, X2 sampai Xn sama dengan matriks B. Iya, B1, B2, seterusnya Bn. Iya, gitu ya. Kelihatan? Oke. Nah, ini kalau sistem persamaan linear ini dijadikan atau dibawa ke dalam bentuk matriks seperti ini. Baik adik-adik, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, jadi ada beberapa, totalnya ada 6 ya, ada 6 metode yang diberikan. Jadi ada metode eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks balikan, metode dekomposisi LU, metode iterasi Jacobi, dan metode iterasi Gauss-Seidel. Ya, kalau di bukunya itu metode kelima dan metode keenam itu metode lelaran ya. Lelaran itu saya ubah saja bahasanya menjadi metode iterasi. Nah, untuk
sebenarnya ini mungkin istilah-istilah yang pernah kalian dengar ya, metode eliminasi Gauss, kemudian metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode matriks balikan. Mungkin 3 metode ini itu sudah pernah kalian dapatkan pada mata kuliah aljabar linear, jadi sama saja ya. Jadi untuk metode numerik, mata kuliah metode numerik ini, jadi kita tetap menggunakan ketiga metode ini, ya, metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode matriks balikan. Cuma bedanya ya, elemen-elemen di untuk analisis aljabar linear itu kan entry matriksnya itu berkisar pada bilangan bulat ataukah bilangan real. Mungkin jarang ya bilangan real ya, pada umumnya itu bilangan bulat. Nah, untuk metode numerik sendiri itu entry matriksnya itu kita berbicara pada himpunan bilangan real. Ya, jarang sekali kita akan menemukan untuk metode numerik itu bilangan-bilangan yang merupakan himpunan bilangan bulat. Jadi saya ulangnya, untuk metode numerik itu kita akan membahas tetap dengan metode yang sama, hanya bilangannya itu berkisar pada bilangan-bilangan real. Oke, kita masuk ke metode pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Kita masuk ke metode pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, inti dari metode eliminasi Gauss itu, misalnya ada matriks sistem persamaan linear, ya, itu kita akan ubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Bentuknya saya tuliskan bentuknya ya. Boleh langsung saya sederhanakan saja penulisannya. Oke, ini akan kita ubah menjadi matriks segitiga atas. Ya, itu dia. Jadi matriks ini akan kita ubah menjadi matriks segitiga atas. Sudah pernah dapat istilah matriks segitiga atas ya? Jadi intinya matriks segitiga atas ini kelihatan. Jadi inti dari matriks segitiga atas adalah semua entry-entry yang berada di bawah garis atau diagonal utama. Ini diagonal utama. Oke. Jadi semua entry-entry yang berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Oke, itu adalah matriks segitiga atas. Jadi matriks yang semua entry-entry yang berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Oke.
caranya mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas dengan tentu saja dengan operasi baris elementer. Baik. Nah, setelah kita mendapatkan matriks segitiga atas, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan melakukan teknik penyulihan mundur. Oke, nah seperti apa itu teknik penyulihan mundur? Nah, sekarang perhatikan, ini adalah matriks segitiga atas. Perhatikan bahwa entry-entry di bawah diagonal utama ini itu sudah bernilai 0. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik penyulihan mundur. Perhatikan ya bahwa ANN XN itu sama dengan BN. Jadi teknik penyulihan mundur itu kita mulai dari bawah. Oke, jadi kita mulai dari ANN. ANN dikali XN itu sama dengan BN. Sehingga yang pertama kali kita peroleh adalah XN. Itu sama dengan BN, oke? Dibagi ANN. Oke. Berikutnya, kita sudah mendapatkan XN. Yang berikutnya akan kita peroleh adalah XN dikurang 1. Sekarang perhatikan baris kedua dari bawah. Ini ya. Berarti ini dikali ini ditambah ini ya. AN dikurang 1 N dikurang 1 kali XN dikurang 1. Oke, ditambah ini dikali ini. Tambah AN dikurang 1 N dikali XN. Oke ya. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini. Selebihnya 0. Sama dengan BN dikurang 1. Sehingga kita akan mendapatkan XN dikurang 1. Ini untuk XN-nya kan sudah ya. Di atas berarti di sini XN dikurang 1 itu sama dengan BN dikurang 1 dikurang ini. Oke. BN dikurang 1 dikurang AN dikurang 1, N dikali XN. Oke, XN nya dari atas, oke, dibagi AN dikurang 1, N dikurang 1. Oke, bisa ya? Selanjutnya, setelah kita mendapatkan XN dikurang 1, tentu saja akan kita dapatkan adalah XN dikurang 2. Jadi kita selalu mendapatkan yang terakhir terlebih dahulu. Nah, cara yang sama untuk mendapatkan XN dikurang 2 ya. Ini saya simpulkan saja supaya tidak terlalu panjang. Oke. Jadi kita simpulkan untuk XK-nya ya. XK itu sama dengan, ya perhatikan di sini, kalau di sini indeksnya N, maka B-nya juga berindeks N. Demikian juga kalau indeks dari X-nya itu adalah N dikurang 1, berarti B-nya juga berindeks N dikurang 1. Sehingga di sini pasti B indeksnya K. Oke, karena indeks dari X di sini adalah K. Dikurang, iya. Ini akan sama dengan sigma kalau kita teruskan, misalnya kita mencari untuk XN dikurang 2. Nah, jadi ini akan dikurang lagi kalau seandainya di sini XN dikurang 2 dan seterusnya. Sehingga kita akan gunakan sigma. Oke? Sigma A indeksnya sama dengan indeks X dan B. Oke?
A, K, kemudian misalkan saja dengan J, oke? N-nya, kemudian X. Iya, ini sama ya, indeks dari X-nya. J per, oke? A, perhatikan bahwa indeksnya sama dengan indeks X dengan B, berarti A, K, K, oke? Kemudian ini karena di sini XK, jadi sebenarnya yang jadi ini yang berjalan ya, itu adalah J, karena K-nya tetap ya, nggak mungkin K-nya berjalan, oke? Berarti yang berjalan adalah J-nya. Oke, nah perhatikan bahwa kalau K-nya adalah N dikurang 1, oke? Maka J-nya adalah N. Berarti, ini saya tulisnya, kalau K-nya adalah N dikurang 1, ini K. Oke. J-nya adalah N. J-nya itu adalah N. Oke? Sehingga J itu sama dengan K, oke, ditambah 1. Jadi K ditambah 1. Oke? Di sini sampai N. Iya. Tunjukkan di bukunya ya sudah cukup. Oke? Jadi seperti ini rumus umum untuk XK-nya. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Ya, jadi contoh soalnya itu di halaman 132. Jadi kita diminta menyelesaikan sistem persamaan linier dengan teknik sulih mundur. Nah, sekarang jadi ini kita cuman kita cuman berlatih bagaimana cara penggunaan dari teknik sulih mundur ini. Ya, jadi ini nilai-nilai yang ada di soal ini adalah nilai-nilai bulat ya. Jadi ini sebenarnya dipelajari di aljabar linier. Oke, jadi ini untuk memudahkan saja kita gunakan nilai-nilai yang yang merupakan himpunan bilangan bulat. Perhatikan 4, min 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini masih dalam bentuk nilai-nilai bilangan bulat. Baik, kita selesaikan dengan metode penyulihan mundur. Jadi kita selalu mulai dari variabel yang paling bawah, yaitu X4. 3X4. Oke, ini tulis dulu jawab. Ya, jadi 3X4 sama dengan 6, sehingga X4 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat X4, kita akan mencari X3. X4 nya disubstitusi, 2-nya disubstitusi masuk ke X4 ya. Berarti di sini 6X3 ditambah 5 dikali 2 itu sama dengan 4. Oke, ini saya memanjang begini, atau boleh ke bawah saja ya, nanti X2 dan S1 nya sebelah sini. Oke, berarti 6X3 tambah 10 sama dengan 4. Berarti 6X3 sama dengan min 6 ya. 4 dikurang 10 min 6, berarti X3 sama dengan min 1. Oke, saya ke sebelah sana. Kita lanjut ke untuk menentukan X2. Nah, sekarang 2X2 ditambah
7x3, x3 yang tadi didapat min 1 dikurang 4, x4 nya tadi kita dapat 2 sama dengan min 7. Oke, min 2x2 dikurang 7 dikurang 8 sama dengan min 7. Oke, berarti ini habis. Min 8-nya pindah ke sebelah. Berarti di sini min 2x2 sama dengan 8. Oke, berarti x2 sebelah sini saja ya. X2 sama dengan min 4. Selanjutnya kita naik ke atas untuk menentukan x1. 4x1 kurang x2. X2 adalah 4, berarti tambah ya, berubah menjadi tambah 4 ditambah 2x3 tadi min 1 ditambah 3x4 tadi 2 sama dengan 20. 4x1 ditambah 4 dikurang 2 ditambah 6 sama dengan 20. Oke, ini 10 dikurang 2 berarti 8. Berarti 4x1. Oke, 8-nya pindah ke sebelah. Berarti min 8, berarti sisa 12. Sehingga diperoleh x1 sama dengan 12/4 sama dengan 3. Iya, sehingga diperoleh ya. Diperoleh di sini x-nya itu sama dengan 3 untuk x1. X2-nya min 4, X3-nya min 1, X4-nya 2. Transpos. Baik adik-adik, kita lanjutkan materinya. Nah, tadi sudah sempat saya jelaskannya bahwa semesta pembicaraan untuk metode eliminasi Gauss ini pada mata kuliah metode numerik adalah bilangan real. Sementara semesta pembicaraan untuk metode eliminasi Gauss pada mata kuliah aljabar linear adalah bilangan bulat. Nah, perbedaan yang lain ya, bahwa untuk metode eliminasi Gauss pada metode numerik kita kenal dua istilah yang tidak kita kenal pada mata kuliah aljabar linear, yaitu tata ancang pivoting dan juga penskalaan. Nah, yang seperti apa itu kita akan jelaskan satu persatu. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembahasan untuk bagian pertama, yaitu tata ancang pivoting. Iya, telah kita bahas sebelumnya ya, bahwa untuk metode eliminasi Gauss intinya adalah kita akan mengubah matriks A. Matriks A ini adalah koefisien dari variabel-variabel pada sistem persamaan linear. Jadi matriks A ini akan kita ubah menjadi matriks segitiga atas. Oke, itu inti dari metode eliminasi Gauss. Nah, dalam proses mengubah matriks A ini menjadi matriks segitiga atas, kita akan menggunakan operasi baris elementer. Di mana dalam operasi baris elementer itu kita akan melibatkan yang namanya pertukaran baris, kemudian penggantian, kemudian perkalian, dan operasi-operasi yang lainnya. Ya, jadi tata ancang pivoting ini, jadi kita menentukan bilangan yang menjadi pivot. Nah, perhatikan, untuk ini kan A21 kita akan ubah dia menjadi 0 ya. Oleh karena itu, dalam proses pengubahannya A11 akan menjadi pivot atau elemen pivot. Nah, untuk
ini elemen pivot adalah yang nilai mutlaknya itu yang paling besar dari semua angka yang ada pada kolom pivot. Difahami maksud saya? Jadi yang akan ditetapkan menjadi elemen pivot adalah yang nilainya paling besar, nilai mutlaknya paling besar dari nilai-nilai yang ada pada kolom itu. Jadi misalnya ini A11 adalah elemen pivotnya, maka kita akan menentukan dari A11, A21, dan A31 ini mana nilainya yang paling besar, itu yang akan kita tetapkan menjadi elemen pivot. Oke, misalnya ya, misalkan ada matriks seperti ini, ya, kita akan menolkan ini. Otomatis ini yang akan menjadi elemen pivot, ya kan? Akan tetapi kita perhatikan, sebelum menetapkan yang mana menjadi elemen pivot, kita akan mengambil nilai yang paling besar, oke? Yang ada pada kolom pertama. Nah, sekarang kebetulan nilai yang paling besar di sini adalah 2. Ini kalau kita mutlakkan kan 1. Ya, baris ketiga juga nilainya 1, jadi otomatis ini yang paling besar. Sehingga 2 ini akan tetap menjadi elemen pivot kita. Kecuali misalkan di sini ada misalnya min 3. Nah, jika ada matriks yang seperti ini, nah, kita perhatikan bahwa nilai mutlak dari minus 3 adalah 3. Ya, tentu saja nilai mutlaknya ini lebih besar daripada 2. Oke, maka kita lakukan pertukaran baris. Jadi baris 2 ini akan naik menjadi baris pertama. Bisa dipahami maksud saya? Jadi elemen pivot adalah elemen yang nilainya paling besar di antara kolom itu. Nah, begitu juga ketika kita mau menolkan baris ini, elemen ini, otomatis yang di atasnya, yang di atasnya akan menjadi elemen pivot kita. Misalkan ini sudah kita ubah. Ini di atas tetap ya, ini akan menjadi baris pertama. Berarti di sini akan menjadi min 3. Min 3, 1, 0. Kemudian anggaplah di sini sudah 0, 2, 1. Ini misalkan saja ya. Misalkan setelah kita lakukan operasi baris elementer, kita menemukan nilai yang seperti ini. Matriks yang seperti ini nilainya. Nah, ini kan mau kita nolkan, otomatis ini yang akan menjadi elemen pivot. Nah, kita perhatikan bahwa jadi kita tidak perhatikan lagi baris pertama. Yang kita perhatikan adalah baris kedua dan ketiga. Nah, elemen pivot adalah nilainya yang nilai mutlaknya paling besar di antara kolom itu. Nah, sekarang dari antara baris kedua dengan baris ketiga, untuk kolom kedua, yang mana yang paling besar nilainya? 3 kan? Ya, berarti kita akan pertukarkan baris kedua dengan baris ketiga dengan baris kedua, sehingga ini akan menjadi Nah, kita akan pertukarkan baris ketiga dengan baris kedua, sehingga kita akan memperoleh matriks seperti ini. Nah, matriks inilah yang kita lanjutkan untuk dilakukan operasi baris elementer. Nah, setelah kita dapatkan matriks seperti ini, ya, kita lanjutkan operasi baris elementernya sampai diperoleh matriks segitiga atas. Sampai ini menjadi 0. Nah, sebenarnya untuk apa sih dipelajari tata ancang pivoting ini? Ya, tata ancang pivoting ini kita pelajari
agar nilai-nilai yang didapatkan itu sesuai dengan nilai sejatinya, atau paling tidak mendekati nilai sejatinya. Ya, ini kan metode numerik itu melibatkan angka-angka yang dengan ketelitian tertentu ya, misalnya 4 angka bena. 4 angka bena di sini 4 angka penting ya, maksudnya 4 angka penting atau 5 angka penting ya, bilangan-bilangan yang merupakan elemen bilangan real, sehingga akan sangat rentan terjadi galat ya. Untuk menghindari galat yang terjadi, makanya kita gunakan tata ancang pivoting ini. Jadi misalnya kita nggak lakukan tata ancang pivoting, jadi kita ampak saja, misalkan ini tadi berapa ya, 1 ya, misalnya kita ampak saja, kita berusaha supaya ini menjadi matriks segitiga atas, kita berusaha nolkan ini 3, tanpa memperhatikan tata ancang pivoting. Iya, ternyata kalau seperti itu kita akan mempunyai peluang, bisa saja yang kita dapatkan jauh dari solusi sejati yang diharapkan. Seperti itu ya, sehingga untuk metode eliminasi Gauss pada metode numerik kita kenal istilah tata ancang pivoting.